campuran dua zat atau lebih yang bersifat homogen terdiri dari solut dan solvent, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi masih ingat ya materi tentang larutan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru yaitu asam dan basa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian akan mampu mengenali sifat-sifat asam dan basa. Nah, jadi anak-anak, materi asam basa ini penting sekali untuk kalian pelajari karena di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali berinteraksi dengan zat asam dan juga zat basa. Nah, sini Ibu ada bawa dua buah larutan. Yang pertama itu ada larutan jeruk dan yang ini ada larutan sabun. Kalian pasti tahu kan rasanya jeruk? Apa rasa jeruk? Masam. Ya, betul. Nah, kalau kalian lagi mandi terus kalian tiba-tiba tertelan air shampoo atau air sabun, apa rasanya? Pahit. Iya, betul sekali, pahit. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan video. Silahkan disimak baik-baik ya. Jus lemon terasa masam karena terdapat lemon yang mengandung senyawa asam sitrat di dalamnya. Sedangkan sawi terasa pahit karena mengandung garam bersifat basa yang berasal dari larutan kalium hidroksida. Asam sitrat dan kalium hidroksida merupakan contoh dari senyawa asam dan basa. Nah, setelah nonton video tadi, kita sudah tahu bahwa contoh larutan asam itu ada lemon atau jeruk dan contoh larutan basa itu sabun. Nah, secara tidak langsung tadi kalian juga sudah mengetahui salah satu sifat dari asam dan basa yaitu untuk asam rasanya asam dan untuk sabun rasanya pahit. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, silakan Irda. sifat asam dan basa itu apakah hanya diketahui dengan rekan saja? Nah, pertanyaannya bagus. Nah, jadi kita tidak mungkin ya mencicipi semua zat asam ataupun zat basa. Jadi, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari sifat-sifat asam dan basa yang lainnya. Nah, di sini Ibu ada larutan asam ya. Kalian bisa lihat di situ larutannya dan di bawahnya ada reaksi ionisasinya. Nah, untuk larutan asam dia akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Nah, ion H+ ini di dalam air bersifat tidak stabil. Dia akan berikatan dengan molekul air membentuk ion hidronium. Nah, kemudian kita lihat untuk larutan basa. Nah, kalau larutan basa itu ion yang dilepaskan ada ion OH atau ion hidroksida. Nah, jadi udah paham ya tadi ada dua sifat yang udah Ibu jelasin. Yang pertama tentang rasanya, yang kedua dari ion yang dilepaskan. Nah, coba Ibu mau tanya satu-satu tentang sifat asam dan basa, kalian sebutkan satu ya. Amanda, sifat asam? Sifat asam itu melepaskan ion H+, Bu. Rivaldo, sifat asam? Sifat asam memiliki rasa yang asam, Bu. Iya, betul. Kemudian Nabila, Sifat asam, Bu. sifat basa? Sifat basa memiliki rasa yang pahit. Naila? Melepaskan ion OH, Bu. Oke, pinter ya, udah jelas, udah paham. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pH, kalian lihat ada warna-warnanya masing-masing. Nah, coba kita lihat untuk air ya. Air ini kan sifatnya netral. Kita lihat berapa pH-nya? 7. Iya, betul. Terus untuk asam. Nah, kita lihat warnanya berapa? pH-nya? 2. Terus kalau untuk basa. Tuh, berapa? 12. Oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, Bu, asam itu Iya. memiliki pH kurang dari 7, nah basa memiliki pH lebih dari 7, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, untuk asam itu pH-nya kurang dari 7 dan basa pH-nya lebih dari 7. Nah, di sini Ibu ada serangkaian lampu. Nah, serangkaian lampu ini kalau elektronnya yang kita celupkan ke larutan asam, maka terjadi nyala lampu. Nah, bagaimana kalau larutan basa? Sama? Sama ya. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari yang di depan? Saya, Bu. Ya. Kesimpulannya adalah larutan asam dan basa mampu menghantarkan listrik, Bu. Iya, betul sekali.
lainnya itu untuk pasar gigi dan juga kuku. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok D. Jadi udah tahu ya, kalau perubahan di kertas hapusnya untuk asam itu dari biru menjadi merah dan untuk basah dari merah menjadi biru. Oke, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Manda, silakan. Jadi untuk kesimpulan hari ini itu yang pertama ada mengenai asam Bu. Kalau asam itu dapat mengenaskan dengan hapus, memiliki rangkaian asam, pH-nya itu kecil dari 7 dan juga dapat mengubah kertas hapus menjadi warna biru serta dapat mengalirkan listrik Bu. Sedangkan basa itu kebalikannya Bu. Kalau basa itu bisa mengenaskan ion angin, juga dia dapat pH-nya itu besar dari 7, dapat menyerapkan kertas hapus dan juga dapat juga mengalirkan listrik Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Manda. Oke, jadi udah lengkap sekali kesimpulan dari Manda. Jadi kalian semua udah paham ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat asam dan basa bisa dilihat dari rasanya, dari ion yang dilepaskan, dari pH, dari hantar, dan juga perubahan pada kertas lakmus. Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Minggu depan kita akan belajar tentang indikator asam basa. Oke, untuk tugas Ibu akan berikan di grup chat. Kalian perhatikan deadline-nya, kerjakan dengan baik. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.